Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali di sini dalam rangka melaksanakan salat zuhur berjamaah. Kemudian dilanjutkan kembali kuliah 7 menit atau disingkat kultum. Baiklah, pada kesempatan ini ulun akan membawakan tema tentang esensi takwa pasca setelah Ramadan. Jamaah Masjid Asy-Syifa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah meninggalkan bulan Ramadan. Ramadan Al-Karim, Ramadan yang penuh kemuliaan. Tapi kita tidak lupa dengan pelajaran-pelajaran yang diberikan Ramadan, bulan Ramadan kepada kita semua. Bahkan di bulan ini dan di bulan lainnya, ini menjadi pembuktian kita selama bulan Ramadan tadi. Nah, jamaah Masjid Asy-Syifa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi kita kepada tujuan puasa kemarin yang kita laksanakan. Nah, jadi tujuan daripada puasa itu yaitu untuk ketakwaan, untuk mendapatkan derajat al-muttaqin. Nah, sesuai dengan ayat 183 surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu adalah tujuan daripada berpuasa. Nah, supaya menjadi la'allakum tattaqun, pribadi-pribadi yang bertakwa, pribadi-pribadi yang lebih baik daripada sebelum kita melaksanakan siam di bulan Ramadan tadi. Nah, ini. Nah, jadi tujuan kita itu untuk ketakwaan tadi. Nah, jadi kita koreksi ya, introspeksi, kita renungkan diri kita, apakah ada perubahan dari diri kita setelah kita melaksanakan siam tadi? Ibadah kita, ketaatan kita, atau yang kita sebut tadi dengan takwa atau muttaqin. Nah, jadi tujuan kita tadi untuk bertakwa, lalu timbul renungan, timbul pertanyaan dalam diri kita, dalam kalbu kita. Apa sih ciri-ciri orang itu dikatakan berhasil di bulan Ramadan? Kemudian apa ciri-ciri dia itu bertakwa? Nah, jamaah Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengutip dari perkataan Sayyidina Ali, bahwa ciri-ciri yang orang-orang bertakwa tadi atau ciri-ciri ketakwaan itu kata beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib,
itu mengatakan ada 4 unsur. Ada 4 ciri-ciri orang itu dikatakan bertakwa, kata Sayyidina Ali. Nah, itu kan pasti kan berat apa istilahnya tuh, logikanya kita tuh punya identitas masing-masing, punya ciri masing-masing. Untuk minuman duit ulun misalnya, nah kayak apa? Ulun misalnya ciri-cirinya imam masjid anunya nah, apa batahilalat misalnya, apa hakim lah. Nah itu ciri-ciri. Batahilalat di pipi, nah itu ciri-ciri ulun. Nah itu tanda-tandanya. Nah terus tanda-tanda atau ciri-ciri orang itu dikatakan bertakwa. Nah itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ada 4. Yang pertama, al-khawf minal jalil. Nah itu ciri yang pertama kata Sayyidina Ali. Al-khawf minal jalil itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu ciri yang pertama. Pasti orang bertakwa itu dia takut kepada Allah. Nah jadi di bulan Ramadan kita sudah mempraktekkan ketakutan kita yang luar biasa kepada Allah. Kita meninggalkan yang halal karena kita takut kepada Allah. Nasi halal kada dimakan, halal. Kita tinggalkan untuk apa? Untuk Allah. Karena di siang hari kada boleh makan. Minum kita tinggalkan untuk Allah. Nah, habis itu lagi yang mempunyai pasangan meninggalkan untuk Allah karena tidak boleh. Nah, kita melakukan itu semua itu karena kita khauf kepada Allah. Takut kepada Allah. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, al-khauf minal jalil, itu takut kepada Allah merupakan ciri yang pertama orang itu dikatakan bertakwa. Nah jadi natijahnya apa? Natijahnya seperti ini. Kalaunya kita mampu meninggalkan yang halal di saat bulan Ramadan, nah otomatis mudah-mudahan kita mampu meninggalkan yang haram di bulan yang lain. Itu pelajarannya yang bisa diambil. Ini berapa menit sudah? Kultumnya 7 menit ya. Kalau 4 ini bisa lebih. Karena Papa aja ketua. Nah jadi itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, orang itu dikatakan bertakwa kata Sayyidina Ali. Yang kedua adalah wal amalu bitanjil. Wal amalu bitanjil itu mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Nah, jadi Al-Qur'an itu bukan hanya dibaca saja tapi juga diamalkan. Nah, bulan Ramadan kita sering kita mendengar tadarus Al-Qur'an. Bulan Ramadan kenapa dikatakan mulia? Karena bulan Ramadan turunnya Al-Qur'an atau nuzulul Qur'an. Nah, jadi bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia. Kenapa tadi? Karena Al-Qur'an turun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Nah, jadi itu Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Nah, terus apa? Contohnya kita melaksanakan isi kandungan Al-Qur'an. Al-Qur'an bagus dibaca. Qiraatul Qur'an itu sangat luar biasa. Bahkan orang yang membaca Al-Qur'an itu mendapatkan kebaikan 10. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi amsalihha. Orang yang membaca Al-Qur'an kata baginda Rasul mendapat 10 kebaikan 1 huruf. Nah, itu Al-Qur'an. Nah, terus bagaimana cara melaksanakan isi kandungan Al-Qur'an? Contohnya dalam Al-Qur'an ada surah Al-Qasas ayat 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kata Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Nah, ini kalau kita kaitkan di bulan Ramadan, kita adalah tujuan kita adalah untuk puasa itu untuk meningkatkan kepekaan kepada saudara kita yang muslim. Nah, ini contohnya yang ada kaitannya dengan surah Al-Qasas tadi, ayat 77 tadi. Jadi orang berpuasa tadi tujuannya untuk
menambah kepekaan kepada kaum muslimin, kepada saudara kita. Nah, itu adalah salah satu bentuk implementasi kita melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan Al-Quran dalam bentuk keseharian kita. Nah, itu saja. Nah, itu. Nah, jadi tujuan berpuasa itu untuk meningkatkan kepekaan kita kepada saudara-saudara kita. Dan juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi mengatakan sempurnanya iman seseorang itu dikarenakan karena dia mencintai saudara-saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Orang itu dikatakan sempurna imannya, kata baginda Rasul, ketika seseorang itu mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih kepada dirinya sendiri. Nah, yang ketiga daripada ciri-ciri orang yang bertakwa tadi menurut Sayyidina Ali, warridha bil qalil. Warridha bil qalil, yaitu ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semua baik ataupun yang buruk, masalah ataupun nikmat, bala ataupun nikmat, itu sebenarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut warridha bil qalil. Nah, kita harus ridha. Ketika dapat musibah, kita harus sabar, kita harus tenang. Nah, itu adalah bentuk penerimaan kita kepada qada dan qadar tadi. Di bulan Ramadan kita latih diri kita untuk tidak marah, untuk tidak menggibah, untuk tidak berdusta. Nah, itu ada hubungannya dengan nafsu tadi. Nah, jadi bulan Ramadan tadi kita dilatih untuk menjaga nafsu kita, melatih nafsu kita untuk tidak semena-mena. Nah, jadi ini juga kita harapkan di luar Ramadan juga kita jaga. Yang keempat dan yang terakhir daripada perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ciri yang bertakwa yang keempat tadi, yang keempat yaitu wal istidadu yaumil akhir, yaitu mempersiapkan diri menghadapi kematian. Nah, ini pentinglah. Ini pesan terakhir ini, pesan yang penghabisan ini dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini yang perlu kita renungkan. Kita ini pasti mati. Nah, itu kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Nah, ini yang penting sekali. Nah, kita siapkan diri kita dengan perbanyak ibadah kita. Bulan Ramadan itu ajang tempat kita melatih diri kita untuk memperbanyak ibadah, puasa, tarawih, tadarus. Nah, itu semua kita lakukan. Sebenarnya itu bukan Ramadan saja, tapi itu sebenarnya persiapan kita untuk menyambut liyaumil akhir tadi. Wal istidadu liyaumil akhir tadi. Mempersiapkan diri kita untuk kematian. Nah, itu. Nah, mungkin itu saja dulu dari ulun. Mudah-mudahan keempat pesan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib tadi bisa jadi gambaran bagi kita semua. Nah, sekali lagi ini pesan Sayyidina Ali ya, bukan dari Imam Asyifa. Jadi mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan, setidaknya 1 dari 4 itu kita bisa mengamalkan. Kalau saran ulun sih yang keempat itu yang penting adalah kita ingat dengan kematian. Nah, itu penting sekali. Karena kata Imam Ghazali, nah, itu salah satu sufi yang luar biasa, itu nasihat yang paling luar biasa kata sidin yang menyadarkan seketika itu zikrul maut, mengingat kematian. Nah, mati menyakit itu. Nah, maksudnya itu ingat mati lah istilahnya. Nah, mungkin itu. Nah, itu saja dulu dari ulun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.